bersama aku Malini Meila, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada video kali ini aku akan kasih info nih mengenai skala prioritas atau edukasi tentang skala prioritas. Teman-teman jangan lupa ya untuk simak videonya. Yuk kita simak. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama yaitu tentang pengertian dari skala prioritas, yang kedua faktor yang mempengaruhi skala prioritas, dan yang terakhir yaitu langkah dalam menyusun skala prioritas. Teman-teman tentunya udah pada tahu ya kalau kebutuhan manusia itu bermacam-macam, atau bisa dibilang bahwa kebutuhan manusia ini sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan manusia ini sifatnya terbatas. Nah, di sini ada beberapa barang nih. Yang pertama ada kalung, terus ada makanan, pakaian, dan juga motor. Nah, ini merupakan contoh-contoh kebutuhan dari manusia, di mana ada kebutuhan primer, sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia ini sifatnya terbatas. Jadi, kita dalam memenuhi kebutuhan itu perlu menyusun skala prioritas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita dalam memenuhi kebutuhan ini bisa terorganisir. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas merupakan daftar yang berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sesuai dengan tingkatan level atau pemenuhannya. Dengan adanya perhitungan skala prioritas ini, diharapkan manusia ini dalam memenuhi kebutuhannya ini lebih mengerti mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang dapat ditunda pelaksanaannya. Tujuan dari adanya skala prioritas ini yaitu untuk menghindari pemenuhan kebutuhan yang kurang tepat, sehingga sifat konsumtif yang melekat pada diri manusia ini bisa dihindari. Oleh karena itu, skala prioritas ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Namun karena masih banyak orang yang masih bingung mengenai bagaimana cara menyusun skala prioritas yang tepat sasaran, seringkali skala prioritas ini kurang diterapkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, pada video kali ini kita akan memahami lebih lanjut lagi mengenai skala prioritas dan cara menyusunnya agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum kita menyusun skala prioritas, kita harus mengetahui dulu nih faktor apa saja yang mempengaruhi skala prioritas. Nah, faktor yang mempengaruhi skala prioritas ini ada 3. Faktor yang pertama yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini tentu berhubungan dengan kemampuan manusia ketika memenuhi kebutuhannya. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, peluang membeli barang keinginan juga semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan seseorang ini sedikit, tentu skala prioritas harus diutamakan. Contohnya seperti membeli baju kantor daripada membeli baju rekreasi dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu faktor status sosial. Status sosial juga mempengaruhi dibuatnya sebuah skala prioritas. Semakin tinggi status sosial seseorang, kebutuhannya juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika status sosialnya tidak terlalu tinggi, maka kebutuhannya juga akan mengikuti status sosialnya. Contohnya adalah di sini ada kepala desa. Contohnya seorang kepala desa, dia tidak hanya wajib memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga keluarganya, tetapi dia juga harus merencanakan pemenuhan kebutuhan akan warga dan juga desanya. Lalu yang terakhir yaitu faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini merupakan alasan masyarakat harus pintar mengatur prioritas, karena lingkungan yang membentuk individu menjadi konsumtif. Jika hidup di lingkungan keluarga yang kaya, tentu kebutuhan yang dikejar berbeda dengan orang yang tinggal di lingkungan miskin atau sederhana, seperti kebutuhan akan mobil mewah, tas mahal, sepatu luar negeri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita harus mengetahui tentang hal penting
yang harus kita perhatikan sebelum kita menyusun skala prioritas. Hal penting yang pertama yaitu tingkat urgensi. Urgensi di sini merupakan sebuah tingkat kepentingan pada suatu kebutuhan yang harus dipilih dan harus didahulukan. Sehingga dalam menentukan sebuah pilihan, kita ini harus mampu memilih mana kebutuhan yang sangat urgent atau penting dan harus didahulukan untuk pemenuhannya. Yang kedua yaitu kesempatan yang dimiliki. Kesempatan yang dimaksud di sini yaitu kita harus mampu melihat peluang dari pemenuhan kebutuhan tersebut. Jika dirasa memang kesempatan itu jarang terjadi, maka akan timbul kemungkinan untuk mendahulukan kebutuhan tersebut. Sebaliknya, jika dirasa kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sering terjadi, kita bisa melihat kembali skala prioritas yang kita susun. Kita memilih kebutuhan yang paling sedikit mendapatkan kesempatan untuk dipenuhi. Yang ketiga yaitu pertimbangan masa depan. Kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit di mana kita dituntut untuk mengurangi rasa menyesal di masa yang akan datang atas pilihan yang kita dahulukan atau kita pilih. Oleh karena itu, ketika kita akan menentukan skala prioritas, maka kita harus mempertimbangkan masa depan. Atau masa depan ini jadi hal yang sangat penting untuk kita pikirkan dalam menyusun skala prioritas. Dan yang terakhir yaitu kemampuan diri. Cara terakhir yang harus kita pahami dalam menyusun skala prioritas adalah kita harus paham dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena kemampuan ini merupakan hal penting dalam penyusunan skala prioritas. Sebaik dan setepat apapun kita menentukan sebuah pilihan, jika tidak dibarengi dengan kemampuan yang memadai dari kita sendiri akan terasa sia-sia. Dalam hal penentuan prioritas, kemampuan diri ini merupakan tolak ukur seberapa besar kemampuan kita untuk mendapatkan pilihan yang telah ditentukan, baik dari segi keahlian, ekonomi, maupun usaha yang akan kita lakukan. Begitu. Tahap terakhir ini kita yaitu menyusun skala prioritas. Nah, bagaimana sih langkah-langkah menyusun skala prioritas? Langkah menyusun skala prioritas yang pertama yaitu kita harus menuliskan terlebih dahulu semua kebutuhan yang ada. Nah, kebutuhan di sini kita memilih kebutuhan yang benar-benar kita perlukan. Jika kebutuhan itu tidak terlalu penting, maka bisa kita hilangkan. Kemudian kita menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Lalu yang ketiga kita membuat catatan kebutuhan pendanaan yang ada. Yang keempat, dari catatan yang sudah kita buat tadi, kita memilih kebutuhan yang paling memberikan manfaat secara optimal. Dan yang terakhir yaitu kita memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Baik, sekian informasi saya mengenai skala prioritas. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.